Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 10 IPA dan 10 IPS. Hari ini saya akan melanjutkan pertemuan yang kedua, tetapi kita masih baru pertama masuk ke materi, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier, nilai mutlak satu variabel ya. Untuk persamaan dan pertidaksamaan linier saya harap sudah bisa, tetapi hari ini saya akan ingin mengingatkan kembali. Jadi nanti kita baru masuk nilai mutlak ini nanti baru pertemuan minggu depan ya. Saya ingin tahu dulu bagaimana kemampuan Anda dalam menyelesaikan persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit pengingatan ya. Mungkin Anda sudah lupa bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Ya, yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang persamaan ya. Persamaan linier. Oke. Persamaan linier satu variabel ya. Kita di sini mainnya di satu variabel. Variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf ya. Dan biasanya yang paling sering digunakan dalam matematik adalah huruf X atau Y ya. Apakah boleh dengan huruf yang lain? Boleh ya. Jadi itu hanya kesepakatan saja. Oke, bagaimana penyelesaian persamaan linier satu variabel ini? Saya kasih contoh. Misal saya punya persamaan X min 3 sama dengan 5 ya. X min 3 sama dengan 5. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini? Coba dilihat. Persamaan itu disimbolkan ada tanda sama dengan pastinya. Kemudian ada ruas kiri ya. Ini ruas kiri, yang ini ruas kanan ya. Nah, dalam penyelesaian persamaan linier, prinsipnya adalah prinsip keadilan ya. Matematika mengajarkan keadilan. Kalau Anda memberikan tindakan A ke ruas kiri, berarti ruas kanan juga harus ditindak dengan A juga. Ya, contoh dalam penyelesaian X min 3 sama dengan 5. Tentu kita di sini mencari variabel X, berapa nilai X yang memenuhi. Bagaimana caranya? Prinsipnya adalah keadilan. Dalam menyelesaikan berarti kita harus mencari X sama dengan, X-nya harus sendirian. Nah, berarti kita harus hilangkan min 3 di sini. X min 3 kita harus hilangkan. Min 3-nya yang kita hilangkan ya. Bagaimana supaya dia hilang? Kita buat dia 0 ya. Kan kalau sudah plus 0 kan sudah tidak ada. Bagaimana supaya 0? Berarti min 3 ditambah ya, ditambah 3 supaya 0 ya. X min 3 berarti kita tambah dengan 3. Nah, karena ruas kiri kita tambah dengan 3 ya, maka ruas kanan juga harus kita tambah dengan 3. Ini namanya prinsip keadilan ya. Sehingga min 3 ditambah 3 kan 0 ya. Jadi 5 tambah 3 berarti X sama dengan 8. Oke, itu pengerjaan secara matematis yang benar ya. Tetapi untuk lebih cepatnya Anda bisa langsung dengan cara pindah ruas ya. X min 3 sama dengan 5. Nah, ini boleh juga ini. Ini sering dikerjakan oleh guru-guru juga. X min 3 ini langsung pindah ruas saja anak-anak ya. Pindah ruas kan gitu. Tapi ganti tanda. Berarti X sama dengan 5 plus 3. Berarti sama dengan 8. Ya, sama saja. Jadi kalau min pindah ruas jadi plus, kalau plus pindah ruas jadi min. Ya. Itu kalau penjumlahan. Kalau perkalian, ya berarti kali pindah ruas jadi bagi, atau sebaliknya bagi pindah ruas jadi kali ya. Seperti itu ya. Oke, saya beri contoh yang kedua. Misal saya punya 2x min 4 sama dengan 8 misalkan. Bagaimana kita mencari X? Sama ya, X-nya harus sendiri. Berarti kita hilangkan dulu pengurangan ini. Langsung saja kita pakai pindah ruas ya. Berarti 2x sama dengan 8. Ini pindah ruas jadi plus 4 ya. Berarti 2x sama dengan 12 ya. Berarti X-nya sama dengan ini. Ini kan perkalian ini. 2 kali X kan ini. Ya, 2 kali X. Nah, kalau perkalian pindah jadi bagi ya. 2 dibagi 12 dibagi 2. Berarti X sama dengan 12 dibagi 2, 6. Ya, selesai. Bisa dipahami ya. Oke.
Selain hal-hal itu tadi, persamaan, Anda juga harus memahami bagaimana sifat-sifat, ya. Bagaimana sifat-sifat penyelesaian dalam persamaan linier. Sifat-sifatnya ada beberapa, yaitu yang pertama distributif, ya, yang paling sering, asosiatif dan komutatif, ya. Saya beri contoh. Misal saya punya soal 2 X min 3 sama dengan 3X min 4 misalkan. Nah, ini bentuknya masih belum sederhana anak-anak, ya. Bentuknya belum sederhana. 2 kali X min 3. Nah, ini harus kita kalikan dulu menggunakan sifat distributif, ya. Distributif itu bagaimana ini? Kita distribusikan, ya. 2 dikali X, 2X, ya. 2 dikali min 3 min 6 sama dengan 3X min 4, ya. Nah, ini ada dua variabel ini. Ini ada X juga. Berarti kita kelompokkan anak-anak. Ini konstanta dengan konstanta. Kita kelompokkan, ya, di satu ruas yang sama. 2X tetap aja dia. Nah, ini pindah ruas. Ini kan positif ini, 3X ini. Kita pindah berarti jadi min 3X, ya. Min 4 tetap turun. Ya, tetap di ruas kanan kan, min 4. Nah, ini yang pindah. Berarti dia jadi min jadi plus, ya. Bisa ya, gampang ya. 2 dikurangi 3 min 1, ya. Karena sudah sama, kita bisa langsung kurangkan min 1X atau min X. Kalau dalam variabel 1 tidak usah ditulis, ya. Min X sama dengan min 4 ditambah 6, punya utang 4 tambah dibayar 6, berarti dia positif 2, ya. Oke, min X ini kan perkalian ini. Nah, berarti dibagi, berarti X positif dibagi negatif, ya. Oke, berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2. Bisa ya? Oke, saya harapkan Anda bisa menyelesaikan itu. Nanti saya berikan latihan-latihan soal untuk mengingat kembali di pertemuan pertama ini. Jadi saya harapkan Anda sudah fasih dalam menyelesaikan soal-soal seperti itu. Kemudian sekarang saya langsung lanjut saja ke pertidaksamaan, ya. Pertidaksamaan linier. Oke, pertidaksamaan linier nanti Anda akan berkecimpung dengan beberapa tanda. Kalau persamaan kan hanya sama dengan. Kalau ini ada 4 lebih dari, ini kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Bacanya lebih dari, ya, bukan lebih besar atau lebih kecil, keliru, ya. Lebih dari atau kurang dari, ya. Saya harap Anda bisa mengikuti dengan baik. Ini saya kasih contoh, penyelesaiannya sama ya anak-anak, ya. Cuma bedanya kalau persamaan penyelesaiannya tunggal. Tapi kalau pertidaksamaan dia berupa himpunan penyelesaian. Jadi himpunan banyak, ya. Contoh, misalkan saya punya 2X min 1 lebih dari sama dengan 5, ya. 2X min 1 lebih dari sama dengan 5. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Berarti kita buat variabel itu jadi sendiri, ya. Ingat itu, ya. Berarti dia 2X lebih dari sama dengan pindah ruas, berarti 5 plus 1, ya. Berarti 2X lebih dari sama dengan 6. Berarti X lebih dari sama dengan, ada perkalian, berarti 6 dibagi 2, ya. Kalau perkalian pindah jadi bagi, ya. Berarti X lebih dari sama dengan 6 dibagi 2, 3, ya. Kita buatkan garis bilangan. Kalau ada sama dengannya, maka pentolannya hitam, ya. Artinya 3-nya ikut. X lebih dari sama dengan 3. Artinya 3-nya ikut. Lebih dari berarti kemana? Ke kanan, ya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kalau ada sama dengannya berarti 3-nya ikut. Tapi kalau X lebih dari 3, berarti 3-nya nggak ikut, ya. Berarti 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, ya. Berarti nanti kita tulis dia himpunan penyelesaian, ya. Berarti dia X di mana X-nya lebih dari sama dengan 3, ya. Ya, seperti itu. Nanti X himpunan bilangan real, ya. Oke. Bisa dipahami anak-anak semua, ya. Pertidaksamaan seperti itu. Sekarang saya lanjut lagi kasih contoh yang berbeda. Misalkan ini 1 kurang dari 3X min 5 kurang dari 4, ya. Ada 3 ruas, ya. Ada 3 ruas ini. Bagaimana penyelesaiannya?
Kalau variabelnya hanya satu saja di tengah, kita bisa langsung selesaikan langsung dengan 3 ruas, langsung kita selesaikan dalam sekejap ya. Dengan bagaimana? Dengan prinsip keadilan tadi. Ya, kalau ruas kiri kita tambah 2, berarti tengah tambah 2, berarti kanan juga tambah 2 ya. 3x min 5. Bagaimana supaya x-nya sendiri? Berarti min 5 ini harus hilang. Oke. Berarti bagaimana supaya hilang? Kita buat 0. Bagaimana min 5 biar jadi 0? Kita tambah dengan 5 ya. Berarti 3x min 5 kita tambah 5. Karena tengah ditambah 5, berarti ruas kiri juga harus ditambah 5 ya. Ruas kanan juga begitu, harus ditambah 5 juga. Intinya prinsipnya keadilan. Nah, ini keadilannya di sini. Ya, gampang ya. Berarti min 5 tambah 5 kan habis, berarti tinggal 3x saja dia. Berarti ini jadinya 6, yang ini jadinya 9 ya. Dah, 6 kurang dari 3x kurang dari 9. Bagaimana supaya x-nya sendiri? Maka kita harus apa? Bagi dengan 3 ya. 3x dibagi 3 supaya jadi hilang kan, jadi 1 kan dia. Berarti yang kalau tengah dibagi 3, berarti kanan juga harus dibagi 3, kiri juga harus dibagi 3. Prinsipnya adalah keadilan ya. Ini habis, ya ini tinggal 2. Berarti ini tinggal x saja, 1x ya, 1 gak usah ditulis. Berarti dia tinggal 3. Berarti penyelesaiannya kita buatkan garis bilangan karena tidak ada sama dengannya, bolong berarti ini ya. Berarti ini 2, 3. Berarti bagaimana penyelesaiannya? Berarti ada di tengah-tengahnya, ada di antara ya. Bisa dipahami ya semuanya. Berarti misalnya di tengah. Bagaimana kita nulis himpunan penyelesaiannya? Berarti kita tulis HP, himpunan penyelesaian. Berarti X di mana? Ya, 2 kurang dari X kurang dari 3, di mana X-nya adalah himpunan elemen bilangan real ya. Ini cara penyelesaian himpunan ya. Nah, saya harapkan Anda bisa memahaminya dengan baik. Nanti akan saya berikan contoh-contoh soal, silakan Anda selesaikan. Sekali lagi, variabel tidak harus X ya. Jadi banyak, terserah, pokoknya huruf itu bisa dikatakan variabel. Bisa dipahami ya. Saya kasih contoh yang terakhir ya. Yang terakhir. Misal saya punya 2x min 1 kurang dari 3x min 2 plus 2 kurang dari x min 1. Bagaimana ini penyelesaiannya? Langsung ada 3 ruas, tapi 3-tiganya ada variabelnya. Nah, ini kita tidak bisa selesaikan dengan cara yang seperti barusan ya. Kita harus selesaikan satu persatu. Bagaimana maksudnya Pak? Kita selesaikan dulu ini ruas kiri dan tengah, kemudian kita selesaikan ruas tengah dan kanan. Jadi kita pecah jadi 2. Paham ya? Kita selesaikan dulu. 2x min 1 kurang dari 3x plus 2. Kita selesaikan dulu ini ya. Sama dengan tadi, caranya pindah-pindah ruas saja. Berarti kita kelompokkan dulu. 2x plus pindah jadi 3x kurang dari 2-nya turun, pindah jadi plus 1 ya. Berarti 2 dikurangi 3 karena sudah sama variabelnya. Berarti min ya, min 1 ya. Berarti min x kurang dari 3. Bisa dipahami? Nah, ini min berarti kita bagi kedua ruas dengan negatif. Berarti dia jadi positif, yang ini jadi negatif. Ingat anak-anak, ketika di pertidaksamaan, ketika kita membagi dengan negatif, maka tanda harus dibalik atau lawannya. Kalau ini tadi kurang dari, berarti dia jadi lebih dari. Setiap kita membagi dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Itu harus ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, bisa dipahami? Saya lanjut. Tadi kan ruas kiri dan tengah, sekarang tengah dan kanan. 3x plus 2. Oke, 3x plus 2 kurang dari x min 1 ya. Oke, kita selesaikan dengan cara yang sama. Kita pindah-pindah ruas saja. Berarti dia 3x, kita kelompokkan. X ini pindah ruas jadi min x kurang dari min 1 turun ya. Plus 2 pindah jadi min. Oke, min 2. Berarti 3x dikurangi x, berarti 3 dikurangi 1 berapa? 2. 2x ya. Harus sudah bisa. Min 1 min 2. Berapa? Min 3. Punya utang 1, utang lagi 2.
Berarti utangnya ada 3. Berarti X-nya dia kurang dari, karena dia membagi positif, kan ini positif duanya, tidak usah dibalik tandanya ya. Berarti min 3 per 2 ya. Dah, berarti ada dua penyelesaian ini. X-nya lebih dari min 3 atau X-nya kurang dari min 3 per 2. Oke, kita buat garis bilangan min 3 dan min 3 per 2. Besaran mana ini kira-kira? Min 3 per 2 ya. Min 3 kan kecil ini. Min 3 lebih kecil. Yang ini min 3 per 2. Min 3 per 2 itu kan kira-kira 1,5 ya. Dah, kita buat garis bilangan. Tadi lebih dari kan? Lebih dari min 3 kan? Nah, berarti dia ke kanan. Nah, sedangkan yang ini kurang dari. Nah, berarti ke sana. Oke, berarti kita cari yang ada dua garis ini ya. Berarti ini penyelesaiannya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi penyelesaian soal yang di atas tadi ada di tengah-tengah ini dia. Ya, penyelesaiannya berarti dia ada di antara, berarti min 3 kurang dari X ya. X-nya itu yang diarsir, kurang dari min 3 per 2. Inilah penyelesaiannya. Bisa dipahami ya. Dah. Untuk selanjutnya, Anda silakan kerjakan latihan soal, kerjakan di buku catatannya. Kemudian silakan Anda kerjakan dan difoto ya, kumpulkan di Google Classroom ya. Jangan sampai terlambat, kerjakan dengan rajin. Ini silakan nanti di pause videonya. Silakan dicatat soalnya di buku catatan Anda. Kerjakan dengan baik latihan dengan soal yang sebanyak-banyaknya. Kita belum masuk nilai mutlak anak-anak ya. Nilai mutlak nanti kita masuk di minggu depan. Terima kasih. Selamat belajar. Terus semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.